Ini adalah helm X1 Alpha terbaru dari Climb. Nah, kita lihat apa fitur-fitur dari helm ini. Yang utama, helm ini bukan sebagai helm pengganti dari Krios atau Krios Pro. Helm ini mempunyai segmen tersendiri, yaitu lebih mengarah ke adventure touring dengan ergonomis yang lebih baik, berbeda dengan Krios, karena fokusnya lebih ke aspal. Sedangkan Krios tetap helm andalan untuk adventure off-road, yang lebih mengarah ke off-road. Jadi bukan pengganti tipe Krios Pro. Kita lihat apa yang membuat helm ini lebih handal di segmen adventure on-road atau adventure touring. Kita lihat dari penyetelan visornya, ini lebih mudah, dapat dinaikkan dengan hanya menekan tombol, mundur, maju, dan juga untuk melepas visor ini dengan mudah juga. Kita tinggal majukan ke bagian depan, dilepas. Pemasangannya juga sama dengan mudah. Nah, dengan model seperti ini kita lihat fiturnya lebih mengarah ke touring atau road. Nah, ini nanti plug lubang ini ada penutupnya, akan termasuk dalam itu. Dan juga ini dilengkapi dengan fotokromik lensa, jadi yang bisa gelap sendiri saat terkena matahari. Nah, lensa fotokromik ini ada di dalam box, tidak dipasangkan. Jadi yang terpasang di helm itu lensa biasa yang bening. Nah, kita lihat pembuka dan penutupnya juga sedikit lebih firm dibandingkan di Krios Pro. Nah, saat kita menutup ini juga ada sedikit celah di sini. Nah, celah ini seperti fitur City Mode. Jadi ini tidak mudah tertutup, tidak mudah terbuka juga, dan ventilasi akan mudah masuk saat kita berkendara dengan kecepatan rendah. Dan jika mau tutup, ini agak sulit memang. Tidak bisa dengan satu jari, kita bisa dengan dua tangan atau tarik dari atas. Nah, kita lihat setelah ditarik, bunyinya pun agak kencang, dan ini lebih kedap angin. Ini seal-nya juga automotive grade atau seal yang berkualitas tinggi, yang tebal, yang bisa dipakai di mobil. Jadi kecepatan udaranya itu sangat baik. Nah, kita lihat dari sini ada dua lubang angin. Nah, kalau kita buka yang bawah ini walaupun lubangnya kecil, tapi gunanya untuk memberikan ventilasi ke wajah kita, langsung ke bagian dalam. Nah, jika kita buka satu lagi, ini lebih mengarah untuk ke lensa mengurangi fogging, terutama jika kita pakai di city mode. Nah, jika kita banyak berkendara pelan ataupun off-road, nah kita bisa lepas ini dengan mudah. Kedua ini, nah, bisa dipasang lagi dengan... Jadi, lensanya tidak selebar Krios Pro, tapi untuk adventure touring sudah cukup. Side view-nya juga tampak dengan jelas. Rongga dari visor ini ada lubang-lubangnya, jadi saat berkecepatan tinggi, helm tidak akan narik ke atas, angin akan sirkulasinya dengan baik. Juga untuk ventilasi sudah disediakan lubang di sini, gunanya untuk meningkatkan sirkulasi angin ke dalam lubang yang bisa kita buka tutup tadi. Oke, kita lihat di bagian dalam ini dengan fitur yang baru juga. Di bagian chin ini ada penutupnya yang bisa dilepas dengan mudah. Nah, sekarang ini dipakaikan karet, jadi jika kita masuk, terkena dagu kita pun akan mudah, tidak akan nyangkut. Ini juga terbuat dari kulit domba sebagian, tapi aman untuk dicuci. Jadi ini bisa dibuka atau ditutup tergantung kita ingin lebih kedap suara atau lebih mengandalkan sirkulasi angin. Kalau saya sukanya tidak pakai ini. Tapi jika Anda ingin lebih sunyi di depan, bisa dipasang juga. Ini adalah bagian dalam atau liner dari helm X1 Alpha. Kita lihat semuanya dipasang dengan kancing, juga di bagian kepala. Dan di bagian leher, kita lihat hanya menggunakan klip saja. Nah, bagian leher ini juga bahannya sebagian terbuat dari kulit domba, tapi aman untuk dicuci. Yang sering kita lupa itu bagian dari tali.
tali pengencang, bagian ini juga harus bisa dilepas dengan mudah dengan velcro dan dapat dicuci. Nah, bahan ini juga semua microfiber yang mudah kering dan menyerap keringat. Jadi perawatannya pun harus dicuci dengan deterjen yang lembut dan dicuci tangan saja. Kita lihat di bagian samping ini dibikin rata, jadi saat kita ingin menggunakan komunikator, itu bisa menempel dengan mudah, dan kabelnya juga arahnya masuknya sudah disediakan ke dalam, jadi lebih rapih. Dan kita juga bisa melihat bagian dalam ini terbuat dari bahan koroid di belakang EPS ini. busa EPS ini di belakangnya koroid yang hijau-hijau itu, yang meningkatkan ventilasi udara juga, di samping perlindungannya itu lebih handal dibandingkan EPS. Nah, jadi untuk yang X1 Alpha ini, koroidnya ini dibalut atau disandwich dengan 2 lapisan EPS tanpa menambah ukuran shell di bagian luar menjadi gemuk. Jadi dengan adanya koroid ini, selain menambah keamanan, juga akan meningkatkan sirkulasi udara. Sistem penguncian di helm X1 Alpha ini menggunakan D-ring seperti helm-helm sebelumnya, menggunakan fitlock. Kali ini kembali ke D-ring lagi. Untuk pembukaan lensanya, itu kita cukup melihat ini posisi lensa harus seperti ini, karena di bagian dalam ini ada knopnya. Kita tinggal gini, tarik ke atas, maka lensa akan bisa lepas. Nah, jadi ini juga bisa, mau pakai goggle pun bisa untuk dipakai off-road. Pemasangannya kembali, kita lihat ini ada knob-nya masuk ke dalam, kita tinggal tekan ke dalam. Kita lihat ini juga lubang angin dapat dengan mudah dibuka di bagian atas sini, kiri dan kanan, bisa kita sesuaikan lubang anginnya. Ada juga angin di bagian belakang dan juga ventilasi di bagian bawah. Nah, kita lihat pemasangan visornya pun juga mudah, kita tinggal masukkan ke lubang kiri dan kanan, lalu kita naikkan. Nah, di bagian tengah kita tinggal press, masukkan ke lubang. Selesai. Nah, ini tetap bisa dimundur majuin tanpa alat. Saya ulangi sekali lagi bahwa helm X1 Alpha ini bukan pengganti dari helm Krios Pro. Krios Pro tetap diproduksi, cuma segmennya berbeda aja. Ini lebih mengarah ke touring adventure. Kita lihat dari angle depannya pun ini lebih ergonomis. Jadi secara ergonomis ini lebih unggul. Saya sudah coba helm ini kemarin untuk event di Jogja. Dari yang utama dari yang saya rasakan itu ya itu tadi, city mode itu sangat nyaman sekali. Jadi angin itu bisa saya kontrol dari lubang angin kecil ini. Jadi kebanyakan saat berkendara pelan saya menggunakan tidak ketutup penuh. Jadi sirkulasi anginnya sangat nyaman. Fan ini juga ya dengan adanya ini, fan ini tidak banyak fungsinya juga sih, tapi angin lebih banyak masuk dari sini dan membuat saya lebih nyaman. Jadi fitnya sedikit lebih kencang, bahan dalamnya menurut saya lebih nyaman dibandingkan Krios Pro. Buka pasangnya Krios Pro lebih gampang dibandingkan ini. Point of view-nya Krios Pro lebih lebar dibandingkan ini. Tapi fit dan finish-nya, kedap suaranya, pengontrolan visornya, ini lebih mempunyai kelebihan dibandingkan Krios Pro. Terima kasih, dan pilihan warna silakan dipilih. Helm ini ada beberapa warna. Hubungi kami di Karya Indah Motor. Terima kasih.